Halo Sobat Indonesia. Ketemu lagi nih sama gue Hendra. Kali ini kita bakal ngobrolin tentang naik kelas. Tapi bukan naik kelas di sekolah ya, melainkan naik kelas dalam hidup. Kita akan bahas tuntas gimana ekonomi bisa bikin kita sukses atau malah bikin kita susah buat naik ke level yang lebih tinggi. Lupakan deh cerita dongeng tentang usaha sendiri tanpa bantuan orang lain. Kali ini kita bakal bahas yang real tentang sistem yang ada. Jadi, siap-siap ya, karena kita akan bongkar faktor-faktor yang menentukan siapa yang maju dan siapa yang tertinggal. Jujur aja nih, punya pendidikan yang bagus di Indonesia tuh, kayak mimpi jadi nyata. Ibaratnya kayak tiket emas buat dapetin kerjaan yang lebih baik, penghasilan yang lebih tinggi, dan pastinya bisa bikin bangga keluarga. Kita lagi ngomongin pendidikan yang bisa bikin kita keluar dari lingkaran kemiskinan. Tapi, sayangnya nggak semua orang punya kesempatan yang sama buat dapetin pendidikan yang berkualitas. Di sini kita bakal bahas gimana faktor-faktor kayak tempat tinggal, biaya, dan bahkan pandangan masyarakat bisa bikin sebagian orang susah. Sementara yang lain gampang banget kayak dapet beasiswa. Sekarang kita bahas yang sering dihindari orang-orang, yaitu uang. Kita semua tahu kalau punya gaji besar, itu bisa bikin hidup lebih nyaman. Tapi bukan cuma soal bisa beli barang-barang mewah, tapi juga soal akses, pengaruh, dan ya, bahkan rasa hormat. Di bagian ini, kita bakal bahas hubungan antara pekerjaan, penghasilan, dan posisi kita di masyarakat. Kita akan lihat gimana gaji yang lebih tinggi bisa bikin kita lebih mudah dapetin layanan kesehatan, rumah, dan bahkan koneksi sosial yang lebih baik. Tapi tunggu dulu, nggak semuanya indah. Kita juga bakal bahas kesenjangan pendapatan yang makin lebar antara si kaya dan si miskin di Indonesia. Coba bayangkan gini, kamu lagi ikut lomba lari, tapi beberapa pelari udah dikasih start duluan, sepatu yang lebih bagus, dan bahkan pelatih pribadi. Nah, kayak gitu deh rasanya kesenjangan ekonomi. Di bagian ini, kita akan menyoroti distribusi sumber daya yang nggak merata, yang bisa bikin kita sukses atau gagal naik kelas. Kita ngomongin semuanya, mulai dari akses ke layanan kesehatan dan makanan bergizi, sampai jaringan sosial dan bahkan bantuan hukum. Siap-siap buat ngeliat gimana kesenjangan ini menciptakan sistem di mana sebagian orang ditakdirkan untuk sukses, sementara yang lain berjuang keras cuma buat bertahan hidup. Meninggalkan kampung halaman untuk pergi ke kota besar. Cerita klasik yang selalu ada. Tapi di Indonesia, urbanisasi bukan cuma tren, tapi juga bisa jadi peluang besar buat mengubah nasib. Di bagian ini, kita akan naik bus dan menjelajahi gimana pindah ke kota bisa membuka pintu untuk pekerjaan yang lebih baik, gaji yang lebih tinggi, dan bahkan kesempatan untuk mengenal ide dan budaya baru. Tapi tunggu dulu, nggak semuanya gemerlap dan instagramable. Kita juga akan membahas tantangan hidup di kota. Mulai dari persaingan yang ketat dan biaya hidup yang selangit, sampai kesedihan karena harus meninggalkan keluarga dan teman-teman. Siapa bilang kita butuh gelar mewah atau keluarga kaya buat sukses? Di era startup dan digital nomad ini, inovasi adalah cara baru untuk maju. Bagian ini membahas tentang kekuatan kreativitas dan kewirausahaan untuk mendobrak sistem dan menciptakan jalan menuju kesuksesan. Kita akan bertemu dengan pengusaha-pengusaha inspiratif dari Indonesia yang berhasil melawan arus dan membangun kerajaan bisnis mereka sendiri, bata demi bata, secara digital. Dari ahli teknologi sampai jagoan kuliner, bersiaplah untuk terinspirasi oleh mereka yang berani bermimpi besar dan mengubah passion mereka menjadi ladang uang. Masih ingat Blockbuster? Nggak juga kan? Kebanyakan milenial pasti nggak tahu. Ekonomi itu kayak monster yang terus berubah, dan siapa yang nggak bisa beradaptasi bakal tertinggal. Di bagian terakhir ini, kita akan menganalisis gimana perubahan ekonomi besar, seperti otomatisasi dan globalisasi, mengubah lanskap mobilitas sosial di Indonesia. Kita akan membahas keterampilan dan pengetahuan yang kita butuhkan untuk sukses di dunia yang terus berubah ini, dan mendiskusikan bagaimana kebijakan pemerintah bisa menjembatani kesenjangan atau malah memperlebar jurang pemisah. Siap-siap untuk belajar kilat tentang cara bertahan hidup di abad ke-21. Itu dia tadi gambaran nyata tentang mobilitas sosial di Indonesia. Rumit, menantang, dan jujur aja, nggak selalu adil. Tapi ada kabar baiknya.
Memahami faktor-faktor yang berperan adalah langkah pertama untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil. Dengan membekali diri dengan pengetahuan, kita bisa menuntut kesempatan yang lebih baik, mendukung solusi inovatif, dan meminta pertanggungjawaban para pemimpin kita. Ingat, naik kelas bukan cuma tentang kesuksesan individu, tapi tentang membangun bangsa di mana setiap orang punya kesempatan yang sama untuk hidup yang lebih baik.